semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana laporan keuangan Cecil Jameson. Laporan keuangan dari perusahaan Cecil Jameson yang pertama laporan laba rugi yang terdiri dari akun pendapatan dan akun yang akan mengurangi beban operasi perusahaan tersebut. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka itu adalah laba, dan jika beban lebih besar dari pendapatan disebut rugi. Dari laporan laba rugi Cecil Jameson pada akhir 31 Juli 2021, pendapatan jasa sebesar 5.953.000 yang diperoleh dari transaksi A dan E, di mana kita ketahui transaksi A sebesar 3.928.000 dan transaksi E sebesar 2.025.000. Adapun beban operasi terdapat pada transaksi D sebesar 1.200.000 sebagai beban sewa, transaksi H sebesar 1.635.000 sebagai beban jasa hukum, transaksi I sebesar 850.000 sebagai beban upah, 250.000 sebagai beban layanan penjawat telepon, 325.000 sebagai beban utilitas, 75.000 sebagai beban lelenya, dan transaksi C sebesar 115.000 sebagai beban perlengkapan. Adapun total beban operasi perusahaan sebesar 4.450.000, dan laba bersih perusahaan kita dapat mengurangi pendapatan dari jumlah beban, di mana pendapatan sebesar 5.953.000 dikurangkan total beban operasi sebesar 4.450.000, sehingga diperoleh laba bersih sebesar 1.503.000. Yang kedua adalah laporan ekuitas pemilik, di mana laporan ekuitas dibuat untuk mengetahui perusahaan modal perusahaan tersebut, yang terdiri dari modal awal, investasi tambahan, laba bersih yang dikurangkan dengan penarikan. Pada laporan ekuitas pemilik Cecil Jameson terdapat modal Cecil 1 Juli 2001 sebesar 13.520.000 yang terdiri dari kas 1 juta, piutang usaha sebesar 3.200.000, perlengkapan sebesar 850.000, tanah 10 juta, dan utang usaha sebesar 1.530.000. Cecil Jameson menginvestasikan kas sebesar 3.700.000. Laba bersih diperoleh dari laba rugi sebesar 1.503.000, dan pada transaksi K terdapat penarikan sebesar 1 juta untuk menghitung kenaikan dan ekuitas kita. Menjumlahkan ekuitas tambahan sebesar 3.700.000 tambahkan laba bersih 1.503.000 dan dikurangkan dengan penarikan sebesar 1 juta, sehingga diperoleh hasil sebesar 4.203.000. Maka modal Cecil 31 Juli 2001 didapat dari penambahan modal Cecil pada 1 Juli 2001 sekitar 13.520.000 dan kenaikan dalam ekuitas sebesar 4.203.000. Maka didapat modal Cecil Jameson sebesar 17.723.000. Yang ketiga adalah neraca untuk mengetahui posisi perusahaan tersebut yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Sehingga neraca dari perusahaan Cecil di posisi debitnya terdapat aset yang terdiri dari kas sebesar 6.873.000 yang diperoleh dari transaksi A sebesar 1 juta sebagai modal awal, ditambah transaksi A sebesar 3.928.000 sehingga mendapatkan pendapatan yang dikurangi oleh transaksi B 1.055.000 karena membayar utang, ditambah transaksi C sebesar 3.700.000 karena investasi dikurang transaksi D sebesar 1.200.000 karena membayar sewa, ditambah transaksi E sebesar 3 juta sebagai piutang usaha, dikurangi transaksi I sebesar 850.000 sebagai beban gaji, dikurangi 250 sebagai beban layanan penjawab, dikurangi 325.000 sebagai beban utilitas dan 75.000 sebagai beban lainnya. Serta di transaksi K dikurangi 1 juta karena revive, sehingga
diperoleh saldo kas akhir sebesar 6.873.000. Kemudian piutang usaha sebesar 2.225.000 diperoleh dari tanggal pertama sebesar 3.200.000 sebagai modal awal, ditambah transaksi E sebesar 2.025.000 sebagai pendapatan jasa, dikurang transaksi G sebesar 3 juta karena menerima piutang usaha. Adapun perlengkapan sebesar 980.000 diperoleh dari transaksi tanggal pertama sebesar 850.000 sebagai modal awal, ditambah transaksi F sebesar 245.000 karena membeli perlengkapan, dikurang transaksi J sebesar 115.000 sebagai beban perlengkapan. Adapun saldo tanah sebesar 10 juta diperoleh dari tanggal pertama yaitu 10 juta sebagai modal awal sehingga diperoleh jumlah aset keseluruhannya itu 20.078.000. Nah, di kredit yaitu kewajiban yang terdiri dari utang usaha sebesar 2.355.000 yang diperoleh dari transaksi tanggal pertama yaitu sebesar 1.530.000 sebagai modal awal, dikurang transaksi B sebesar 1.055.000 karena bayar utang. Transaksi F ditambah 245.000 karena membeli secara kredit dan ditambah transaksi H sebesar 1.635.000 sebagai jasa bantuan hukum. Adapun ekuitasnya sebesar 17.723.000 yang didapat dari laporan perubahan modal sehingga diperoleh jumlah kewajiban ekuitas sebesar 20.078.000. Yang keempat adalah laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas Cecil Jameson terdapat dari arus kas operasi, penerimaan kas dari pelanggan sebesar 3.928.000 yang diperoleh dari transaksi A ditambah dengan penerimaan piutang dari pelanggan sebesar penerimaan piutang dari pelanggan sebesar 3 juta diperoleh dari transaksi G dan dikurang dengan pengeluaran kas dari beban operasi sebesar 2.700.000 dan transaksi D sebesar 1.200.000 sebagai beban sewa. Transaksi I sebesar 850.000 sebagai beban sewa, 250.000 sebagai beban layanan penjawab, dan 325.000 sebagai beban utilitas, 75.000 sebagai beban lain-lain. Maka arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 4.228.000. Adapun arus kas dari investasi yaitu penerimaan kas dari investasi pemilik sebesar 1 juta diperoleh dari transaksi A ditambah dengan penerimaan dari investasi tambahan sebesar 3.700.000 dari transaksi C dikurangi kas untuk pembayaran kreditur sebesar 1.055.000 dari transaksi B dikurang lagi kas dari penarikan privat sebesar 1 juta diperoleh dari transaksi K, maka diperoleh aktivitas pendanaan sebesar 2.645.000. Dan untuk arus kas bersih dan saldo kas per 31 Juli 2021, maka kita menjumlahkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 4.228.000 dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 2.645.000 sehingga diperoleh arus bersih dan saldo kas per 31 Juli 2021 sebesar Rp6.873.000. Terima kasih.